Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ghafirid dzunub. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang sadar kalau dia berdosa. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang menyesali kalau dia berdosa. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu, kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, di bulan pengampunan ini, ayo kita bangkitkan semangat untuk merenungi dosa-dosa kita. Merenungi dosa-dosa kita, sebab kalau dosa tidak kita renungi, tidak akan ada penyesalan di hati kita. Dan yang tidak pernah menyesal tidak akan pernah ada yang minta maaf. Orang yang tidak pernah menyesal tidak akan memohon ampun. Jadi berangkat dari merenung, Masya Allah, alangkah banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita semua, kita yang ustaz, kita yang saudagar kaya, kita yang pejabat, kita yang melarat, ternyata kita semua ini adalah berlumuran dosa. Dan kesadaran ini yang harus kita bangkitkan, dan kesadaran ini yang harus kita suburkan di hati kita, agar ada penyesalan. Dan di saat kita menyesal, ketahuilah disitulah ada tanda-tanda menitikkan air mata di saat sendirian, menitikkan air mata di saat memohon ampun kepada Allah karena ia merasa menyesal pernah melakukan dosa. Dan janji dari Nabi Muhammad, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati ila ainin bakat min khasyatillah. Sungguh mata ini akan menangis kelak di akhirat. Di hari kiamat mata ini akan menangis, kecuali mata yang pernah menitikkan air mata di dunia ini karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa. Dan marilah kita berpikir, sudahkah kita menyesali dosa kita? Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah itu akan mengantarkan kita ke surga atau justru akan mengantarkan kita ke neraka karena kita telah meninggalkan zakatnya, atau kita zalim dengan harta kita kepada orang lain, atau cara pengambilan kita dengan cara yang haram karena kita mengambil haknya orang lain. Jangan sampai harta yang kita miliki itu ternyata adalah yang mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita peroleh, wahai para ustaz, ilmu yang kita peroleh, sudahkah ini menjadi ilmu yang manfaat, yang mengantarkan kepada diri kita sendiri beramal, menjadi suri toladan untuk yang lainnya? Lalu kita khusyuk ikhlas kepada Allah, atau justru dengan ilmu kita, dengan ilmu kita tambah sombong? Ternyata ilmu hanya untuk orang lain, sementara kita tidak pernah mengamalkannya. Dan sungguh orang yang punya ilmu akan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, dia akan lebih dulu memasuki neraka jahanam daripada penyembah berhala. Karena dia tahu jalannya tetapi dia tidak memasukinya, dia tahu kemuliaan tetapi dia tidak mengambilnya, dia tahu barang haram akan tapi dia justru yang malah melanggarnya. Dia punya ilmu yang seharusnya menghentikan orang dari kejahatan, akan tapi dengan ilmunya si ustadz ini ternyata ilmu hanya di lidah, ilmu hanya untuk action, ilmu hanya untuk acting, ilmu hanya untuk menarik massa, ilmu hanya untuk mencari pengikut. Maka ketahuilah itu ilmu yang manfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak manfaat, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, jangan siksa kami dengan ilmu kami. Ya Allah, inilah yang harus kita hadirkan di hati kita, menyesali yang demikian ini. Alangkah banyak dosa yang kita lakukan, dan yang pejabat pun harus koreksi. Kita yang pejabat, Anda yang pejabat, pikir selama ini apa yang Anda perjuangkan? Hawa nafsu Anda, kekayaan Anda, kebesaran Anda, atau masyarakat, atau umat, atau agama Allah yang Anda perjuangkan? Dan ketahuilah, semua sepak terjang kita ini ada hitungannya, ada yang mencatat, malaikat mencatat, dan tidak akan luput, dan itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kalau ada orang tersiksa di dunia, ketahuilah orang ini akan tersiksa paling lama 60 tahun. Jika ada orang sakit jantung, paru-paru, katalan, ketahuilah paling lama 60-70 tahun. Akan tapi ketahuilah, jika kita sakit di akhirat, jika orang sakit di akhirat, disiksa
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam penantian, alam barzah, karena dia adalah pejabat yang zalim, karena dia adalah seorang ustaz yang tidak beri suri toladan, karena dia adalah ustaz yang hanya pintar ngomong dan mengamalkan ilmunya, atau karena dia orang kaya yang tidak pernah mengerti hak kepada fakir miskin, atau dia orang kaya yang curang dengan bisnisnya, atau orang fakir yang tidak sabar sehingga cepat putus asa, maka ketahuilah semua ini akan mengantarkan kepada ketersiksaan kelak di alam penantian, di alam barzah. Belum nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan dia itu sangat capek. Dan ketahuilah di saat itu ada orang yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada orang yang berjalan dengan mukanya, ada orang yang diinjak-injak oleh orang lain. Dan ketahuilah di situ ada orang yang berjalan di atas kepala manusia. Itulah orang-orang pilihan manusia, berjalan di atas kepala manusia, meluncur bersama rombongan Nabi Muhammad. Itulah orang yang sadar di saat kaya, itulah orang yang sadar di saat jadi pejabat, itulah orang yang sadar di saat dia menjadi ustaz, dan itulah orang sadar di saat menjadi fakir, sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah yang ingin dijadikan bahwasanya kehidupan ini adalah untuk karena Allah. Pintu menuju Allah adalah diberikan oleh Allah kepada semua dari kita, yang kaya, yang pejabat, yang larat, dan yang semua, maka ia mendapatkan kesempatan. Mari, ayo kita sesali dosa-dosa kita. Ayo, sudahkah kita menangis di malam hari? Pernahkah kita di saat menghadap kepada Allah mengingat mata kita yang jelalatan, mengingat mulut kita yang sering ngomong kotor, mengingat telinga kita yang sering mendengar gunjingan orang? Sudahkah kita sesali dan anggota tubuh kita ini pernah kita gunakan untuk maksiat? Pernahkah kita renungi dan kita sesali? Menangislah atas ini semuanya. Kalau kita belum bisa menangis, maka kita harus menangis. Menangislah anda menangislah karena dosa anda. Jika anda belum bisa menangis karena dosa anda harus berusaha untuk menangis, dan anda harus berusaha untuk menangis. Dan jika belum bisa menangis, maka berusahalah anda untuk menangis. Dan jika ternyata anda belum bisa menangis, maka menangislah anda karena anda tidak bisa menangis. Itu adalah puncak kekerasan hati, itu adalah puncak kehinaan hati yang sangat keras sehingga untuk menitikkan air mata karena menyesali dosa-dosa tidak bisa. Inilah para pemirsa yang kami cintai, mari kita bersama-sama menghadap kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini dan khususnya di akhir Ramadan ini. Kita gunakan untuk memohon pengampunan. Sungguh siksa Allah sangat pedih. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah membimbing kita kepada amal baik, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala kemaksiatan. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.